ada usaha memperbaiki diri dengan jalan bertobat pada Allah. Dan tobat umat manusia, betapapun besarnya dosa, diterima oleh Allah. Law amiltumul khataya hatta balaghatis samaa thumma nadimtum taballahu alaikum. Sekiranya kalian berbuat kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, sehingga memenuhi langit dosamu, thumma nadimkum, kemudian kamu menyesal, bertobat, taballahu, Allah berikan tobat, menerima tobat. Gak ada alasan bagi kita untuk tidak bertobat, apapun besarnya dosa, karena rahmat Allah lebih agung dari dosa yang dikerjakan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah, para pemirsa yang kami cintai, hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita dapat jumpa kembali dalam kajian kitab Arifur Rahman di Tafsiril Quran. Hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 208, yaitu berislam secara total. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu sekalian, fil islami, ke dalam Islam, kafatan, secara keseluruhan, secara total. Tidak boleh sebagian-sebagian, tidak boleh memilah dan memilih, semua ajaran Islam kita ikuti. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang sangat nyata. Inilah para jamaah sekalian, ayat Al-Quran yang mengantarkan kita supaya berislam secara total, keseluruhan dari berbagai aspek kehidupan kita. Jangan sampai setengah-setengah, atau berislam sebagian, yang sebagian dilempar. Harus betul-betul secara keseluruhan atau secara total, secara komprehensif. Ayat ini mengarahkan semua umat Islam sebagai umat yang telah beriman, dari manapun asal mereka, baik dari kalangan muhajirin, orang-orang Mekah, kaum Ansor, orang-orang Madinah, dari kalangan orang-orang yang asalnya Yahudi, dari kalangan orang-orang Nasrani, dari berbagai bangsa di dunia, ya, yang telah memeluk Islam, diarahkan agar beragama secara totalitas. Begitu dia mengucapkan syahadat sebagai seorang muslim, dari manapun asal mereka. Mungkin mereka dari orang muhajirin, orang Mekah, mungkin orang Ansor Madinah, mungkin asalnya Yahudi, mungkin asalnya Nasrani, atau mungkin Majusi atau Sobiin, atau bangsa manapun yang masuk Islam, dia diarahkan supaya berislam secara totalitas. Setiap diri manusia muslim harus beragama secara sempurna, baik di bidang akidah, syariah maupun akhlak. Jadi pondasi Islam itu 3. Akidah,
keyakinan tentang keesaan Allah, dirumuskan dalam kalimat yang singkat sekali. Kalimat tauhid namanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu akidah. Yang kedua adalah syariah, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Disebut ibadah nanti. Ya, ada ibadah yang kita sebut dengan berkaitan dengan toharoh, dengan sholat, dengan zakat, dengan ibadah haji, dengan ibadah siam, ibadah-ibadah lain. Kemudian dari syariat bagian yang kedua adalah muamalah, yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang berkaitan dengan hubungan sosial, ekonomi, politik, peradaban, dan kebudayaan. Dan yang ketiga, dasarnya adalah akhlak, yaitu menjalin hubungan manusia dengan Khaliknya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan samanya dengan budi pekerti yang luhur. Ya. Kalau kita umpamakan, para jamaah sekalian, akidah sebagai pondasinya bangunan, ya, kalau kita membawakan bangunan, akidah itu pondasinya itu. Kalau nggak kuat, pasti ambruk bangunan itu. Akidah harus kuat. Kemudian syariah itu bangunan sipilnya. Akhlak itu arsitekturnya. Sentuhan art dan seni di dalam akhlak. Jadi betapapun bangunan akidahnya, pondasinya kokoh, bangunan sipilnya kuat, tapi kalau nggak ada arsitekturnya, nggak ada sentuhan-sentuhan art atau seninya, oh nggak bagus. Nah, sentuhan-sentuhan seni yang kita sebut akhlak tadi, itu sangat menentukan, saudara-saudara. Dan itu kalau kita membangun rumah, mahal itu biayanya. Saya pernah membangun rumah, sampai genteng naik di atapnya itu, kaget saya. Kok sedikit sekali ini biayanya. Sampai genteng naik itu. Begitu finishing, para jamaah sekalian, ya, masang ini jendela, memasang pintu, ya, memasang ini, memperhalus ini, biayanya lebih mahal. Ya, karena apa? Dia menyangkut arts atau seninya, fun kata orang Arab. Itu mahal. Inilah bangunan yang indah tadi, tiga-tiganya harus saling menguatkan. Pondasi yang kokoh, kemudian bangunan sipil yang tegak dan kuat, ditambah bangunan arsitekturnya. Sentuhan arsitekturnya harus betul-betul, ya, membuat rumah itu, bangunan itu mengagumkan setiap orang yang memandangnya. Inilah yang kita gambarkan sebagai ajaran Islam tadi. Setiap orang muslim tidak boleh melaksanakan agama secara setengah-setengah atau sebagian saja. Islamnya di akidah tok, nggak boleh. Syariah tok, akhlak tok, enggak. Harus tiga-tiganya. Ya. Sikap seorang muslim pada saat diseru atau diajak untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, selalu menyatakan dengan tegas dan lugas, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami mentaati. Ini sikap orang muslim. Ya, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami melaksanakannya, mentaatinya. Ya. Sikap seperti ini sangat berbeda dengan sikap orang-orang Yahudi terhadap Nabi mereka, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Apabila mereka diseru pada kebenaran, mereka menjawab, sami'na wa asayna, katanya. Kami dengar, tapi kami menentang. Kami enggak mentaati. Itu kalimat-kalimat yang keluar. Sehingga ketika Musa mengajak kaum Bani Israel, kaumnya, untuk lakukan suatu kegiatan perjuangan, berperang untuk melawan tiran, orang-orang yang zalim, apa kata mereka?
idhab anta wa rabbuka, katanya. Faqatila inna hahuna qa'idun. Itu ucapan-ucapan pengikut Nabi Musa. Idhab anta, pergilah engkau wahai Musa, dan Tuhanmu, berperanglah kamu berdua, kami duduk ongkang-ongkang di sini. Inilah sikap yang tidak terpuji. Ya, sikap yang disebutkan tadi, sami'na wa asaina. Seorang muslim enggak? Orang muslim menjawab, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Al-Quran sering mensitir dan mengkritik mereka yang beragama dengan cara memilih dan memilah. Dipilih-pilih itu. Ya. Ajaran agama dipilih-pilih, yang cocok diambil, yang nggak cocok dilempar dengan hawa nafsunya. Itu salah besar. Harus semuanya. Ya. Dicela seperti ini orang ini sebagai kelompok manusia yang tidak terpuji. Kata Al-Quran di Al-Baqarah 2, surat 2 ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian Alkitab dan menolak atau kafir kepada sebagian yang lain? Ini kritik dari Al-Quran. Sikap seperti ini bukan merupakan perilaku seorang muslim yang senantiasa patuh dan taat kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Seorang muslim sami'na wa ata'na. Ya, mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya dengan kesadaran dan kesungguhan. Selanjutnya umat Islam diarahkan agar jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena setan selalu mengajak kepada kejahatan dan perbuatan yang tercela. Itu namanya setan begitu. Iblis setan itu selalu menggoda manusia, menjerumuskan manusia supaya terjerembab dalam dosa, permusuhan, dan perbuatan tercela lainnya. Setan merupakan musuh yang nyata bagi setiap diri manusia yang beriman. Ya. Fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang sangat nyata. Jadi nggak ada setan yang bukan musuh kita. Semua memusuhi kita dan dia berusaha menjerumuskan umat manusia. Inilah yang kita harus hati-hati. Setan selalu berusaha untuk menyesatkan umat manusia sehingga terlepas dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginan iblis atau setan itu menjerumuskan manusia kepada perbuatan tercela, pada permusuhan, kepada kezaliman, kepada ketidakadilan. Itu setan. Jadi harus dihindari. Ya. Allah SWT berfirman, fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinatu, tapi jika kamu menyimpan dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, al-bayyinat, fa'alamu, maka ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah itu azizun hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Di surat Al-Baqarah ayat 209. Jadi harus disadari ya, lanjutan ayat Al-Baqarah ayat 209. Saya ulangi, fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Apabila kamu terlanjur menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, fa'lamu, ketahuilah bahwasanya annallaha, fa'lamu annallah, sesungguhnya Allah itu azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana.
Sebagian dari sifat dasar manusia adalah sering dihinggapi oleh kekhilafan dan kesalahan. Al-insan katanya mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa. Dan itu memang nggak bisa kita hindari sebagai manusia. Nggak ada manusia yang nggak pernah lupa. Nggak ada manusia yang nggak pernah berbuat salah. Semua manusia pernah berbuat salah dan pernah lupa. Karena itu apabila seorang tergelincir kepada perbuatan dosa dan perbuatan tersela, maka hendaklah segera bertobat dan memperbaiki diri. Ada usaha memperbaiki diri dengan jalan bertobat pada Allah. Dan tobat umat manusia, betapapun besarnya dosa, diterima oleh Allah. Law amiltumul khataya hatta balaghatis samaa thumma nadimtum taballahu alaikum. Sekiranya kalian berbuat kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, sehingga memenuhi langit dosamu, thumma nadimkum, kemudian kamu menyesal, bertobat, taballahu, Allah memberikan tobat, menerima tobat. Gak ada alasan bagi kita untuk tidak bertobat, apapun besarnya dosa, karena rahmat Allah lebih agung dari dosa yang dikerjakan manusia. Sekiranya seorang hamba-Ku, kata Tuhan dalam hadis qudsi, datang kepadaku dan membuat dosa sebesar bola bumi, Aku akan datang padanya dengan membawa ampunan sebesar bola bumi juga. Ini luar biasa. Ya, ampunan Allah itu. Jadi kita harus sadar begitu terpleset perbuatan salah, perbuatan dosa, segera menyesali perbuatan itu dan bertobat. Kemudian tidak mengulangi. Menyesal, bertobat, tidak mengulangi. Mengapa? At-taubat an-nadamah. Taubat itu sebenarnya penyesalan. Isi pokok dari taubat itu adalah penyesalan. Jadi menyesal kita atas perbuatan dosa itu, kita lalu istighfar, bertobat pada Allah, lalu kita tidak mengulangi kembali. Allah ya'uda ilaiha, agar tidak kembali mengulangi perbuatan tersela itu. Mengenai kesalahan dan terpleset dalam perbuatan tersela, hal seperti ini sering terjadi dalam pengalaman hidup manusia. Karena itu orang yang terbaik dari mereka adalah mereka yang secara tidak sengaja tergelincir dalam perbuatan dosa, kemudian segera bertaubat. Ini orang terbaik. Tergelincir dalam perbuatan dosa, segera dia bertobat. Ini yang terbaik. Bertobat yang disyariatkan agama adalah disebut dengan taubatan nasuha. Taubat yang sesungguhnya. Yaitu taubat yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan tidak akan mengulanginya lagi. Kesalahan itu untuk selama-lamanya. Ingat. Allah ya'uda ilaiha abada. Hendaklah dia tidak kembali kepada perbuatan dosa itu abadan, untuk selama-lamanya. Sedangkan mereka yang bertobat kemudian mengulangi kembali perbuatan dosanya yang dilakukan secara berkali-kali, orang itu disebutkan sebagai orang yang mempermainkan agama. Kal mustahzi fid din. Orang yang mempermainkan agama. Ya. Mempermain-mainkan agama itu dosa besar. Allah Maha bijaksana menerima taubat hambanya yang bersungguh-sungguh. Betapapun besar dosa yang mereka lakukan akan diampuni oleh Allah. Ia Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dzulalim minal ghumami. Tidak ada yang menanti-nantikan mereka pada hari kiamat, melainkan datangnya siksa Allah fi dzulalim minal ghumami,
dalam naungan awan. Wal malaikatu, dan para malaikat. Wa qudiyal amru, dan diputuskanlah perkaranya. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Jadi orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa itu, ya, tidaklah menanti atau menunggu kecuali datangnya azab. Fi dhulalin minal ghamami, ya, fi dhulalin minal ghamami, ya, dari naungan awan yang gelap gulita. Kemudian malaikat datang mengazab mereka, orang-orang yang berbuat perbuatan keji, berbuat kesalahan, berbuat fitnah dan sebagainya. Ini Al-Baqarah surat 2 ayat 210. Ayat ini menegaskan bahwa mereka yang beragama secara setengah-setengah serta tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka tidak menunggu sesuatu kecuali datangnya azab Allah pada mereka, ya, apa? Beserta gumpalan-gumpalan awan yang amat mengerikan, dan disertai datangnya para malaikat yang ditugaskan Allah untuk mengazab mereka. Ya, datangnya awan yang mengerikan, gelap. Dan bersamaan dengan itu datanglah para malaikat untuk mengazab mereka. Mereka mengira gumpalan awan itu adalah membawa hujan rahmat, hujan yang menguntungkan mereka, padahal ia datang berupa siksa yang menakutkan, sebagaimana telah diperingatkan Allah pada ayat di atas. Fi dhulalim minal ghamam, dalam awan yang mengerikan, disertai datangnya para malaikat yang mengazab mereka. Dalam keterangan yang lain disebutkan bahwa azab itu datang pada hari kiamat, yaitu ketika langit terpecah serta mengeluarkan kabut putih, dan turunlah para malaikat secara bergelombang, untuk mengazab mereka. Hari kiamat munculnya yang digambarkan di sini adalah kabut putih dan datangnya para malaikat secara berbondong-bondong, ya, terus berbondong-bondong untuk mengazab mereka. Hal ini pasti terjadi karena telah diperingatkan oleh Allah SWT, disebutkan misalnya dalam surat Al-Furqan, wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamami, wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamami. Saya ulang, wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila al mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina asira. Wa yauma tashaqqaqus sama'u, dan pada hari ketika langit terpecah belah, bil ghamami, dengan mengeluarkan kabut putih, wa nuzzilal malaikatan tanzila, dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang, berbondong-bondong. Al mulku, kerajaan pada saat itu adalah kepunyaan Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Wa kana yauman 'alal kafirina hasira, ya, dan adalah hari itu suatu hari penuh kesulitan bagi orang-orang kafir. Suatu hari 'alal kafirin, seorang orang kafir, asiron, penuh dengan kesulitan bagi orang kafir. Ini di Al-Furqan surat 25 ayat 25 sampai 26. Para jamaah sekalian, dari urian ini kita bisa mengambil pemahaman yang sangat mudah bahwa seorang muslim itu harus beragama secara total. Tidak boleh setengah-setengah atau sebagian-sebagian enggak.
totalitas. Ya akidahnya, ya syariahnya, ya akhlak. Akidah ini berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri yang sangat luas, disebut ilmu tauhid atau ilmu kalam. Oh, luas itu kajiannya. Syariah juga begitu. Berkembang secara luas menjadi disiplin ilmu fikih namanya. Kalau tadi ilmu kalam, di syariah menjadi ilmu fikih. Luas sekali. Ada mazhab-mazhabnya. Yang terkenal 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. 4 mazhab. Itu masing-masing pendiri mazhab itu belajar kepada yang lebih dulu. Yang paling awal adalah Hanafi. Kemudian disusul oleh Imam Malik, disusul oleh Imam Asy-Syafi'i, yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. Itu namanya 4 mazhab. Ada mazhab lain macam-macam, tapi yang populer adalah 4 mazhab. Yang menjadi mainstream 4 mazhab itu. Saya ulangi, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu fikih berkembang. Dalam ilmu akhlak juga begitu, berkembang luas sekali. Nanti akan beranjak ke kajian-kajian tasawuf dari akhlak itu. Dengan aliran-alirannya itu, tasawuf itu. Ada aliran ma'rifat, ada aliran hubbul ilah, hanya cinta kepada Allah. Ada aliran al-ittihad, macam-macam aliran di dalam tasawuf. Dan itu menjadi berkembang sangat luas. Kajian-kajiannya juga begitu luas. Nah, disiplin ilmu ini dipelajari oleh umat Islam dalam berbagai fakultasnya. Ada fakultas usuluddin, pokok agama dengan kajiannya Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, kemudian akidah dan filsafat. Ilmu kalam. Di syariah berkembang menjadi ilmu fikih tadi. Fakultasnya fakultas syariah. Jurusannya macam-macam. Ya, jurusannya macam-macam. Di kajian akhlak juga begitu. Luas sekali, jurusannya macam-macam juga. Nah, dari semua ini menjadi satu kesatuan yang disebut dengan agama Islam, yang kita tidak boleh memilih-milih, tapi harus semuanya. Karena itu, bagi orang-orang yang tergelincir, kemudian berbuat kesalahan, ya, bagi mereka masih memiliki kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Hendaklah memanfaatkan kesempatan yang berharga itu sehingga mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan berislam secara total, maka kita akan meraih kebahagiaan bukan cuma di dunia ini, tapi juga di akhirat. Bukan cuma masa kini, tapi juga masa yang akan datang. Mengapa? Karena itulah jalan yang lurus. Yang disebut as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lempang, jalan yang diberi petunjuk oleh Allah dan Rasulnya. Yang kita selalu berdoa dalam bacaan Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami wahai Allah ke jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya, meniti jalan orang-orang yang telah kau anugerahkan nikmat atas mereka. Siapa mereka itu? Al-Anbiya wal Mursalin, para nabi, para rasul,
para aulia, para solehin, para syuhada. Ya. Jalan mereka kita ingin memperoleh dari Allah. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai atas mereka. Siapa ini? Jalannya orang-orang yang sudah memahami kebenaran Islam, kebenaran agama, tapi dia menolak. Itu al-maghdub namanya. Banyak itu. Itu para orang-orang kafir di masa hayat Rasulullah di Mekah, mengerti mereka. Abu Lahab paman Nabi itu sangat faham tentang Al-Quran. Faham bahwa Muhammad itu Rasul terakhir, faham dia. Tapi mereka nggak mau mengikuti, nggak mau beriman. Termasuk Abu Jahal, nama aslinya Abul Hakam. Sama, nggak mau beriman. Meskipun dia tahu kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza ya. Abdul Uzza, nggak mau dia. Itu paman Nabi langsung. Kemudian Al-Ahnas bin Syarik juga begitu. Dia mengerti apa yang dibawa Nabi Muhammad itu benar, tapi dia menolak. Ini namanya al-maghdub. Termasuk para ahli kitab. Terdahulu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mengetahui kedatangan Nabi Muhammad dari kitab mereka, tapi mereka tidak mau mengikuti Muhammad. Ya. Malah sebagian mereka sembunyikan itu. Ya. Nah ini termasuk al-maghdub. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Apa cirinya? Mereka faham bahwa Islam itu suatu kebenaran, bahwa Al-Quran wahyu Allah, tapi mereka menolak kebenaran itu. Itu maghdub. Kemudian waladhdallin, dan bukan juga orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat itu? Orang yang belum dapat petunjuk. Maka mereka sesat karena belum dapat petunjuk atau belum mengerti kebenaran agama. Nah, kelompok inilah menjadi pusat dakwah kita, saudara-saudara. Ya, dakwah kita diarahkan pada orang yang belum paham. Begitu mereka faham, mereka mau mengikuti Islam. Begitu mereka faham, dia mau mengikuti kebenaran agama. Tapi kalau yang maghdub tadi, susah. Maka kata Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Sungguhnya orang-orang kafir itu sama saja atas mereka. A'anzartahum, kamu peringatkan mereka, kamu bimbing mereka, kamu beri pelajaran mereka, kamu usahakan segala macam. La yu'minun, ya, atau tidak kamu peringatkan, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci mati atas hati mereka dengan tutup. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka. Sulit. Hatinya tertutup, pendengarannya tertutup, penglihatannya tertutup. Dan bagi mereka disediakan azab yang agung, azab yang besar. Inilah ciri-ciri al-maghdub tadi. Nah, orang-orang yang ad-dhallin, yang sesat tadi, dia tersesat karena belum mengerti. Begitu dikasih pengertian, dia mau. Nah, inilah dakwah kita ke sana harus. Kalau yang kelompok al-maghdub itu udah kita habis waktu itu mengurusi mereka itu. Kita sekedar tabligh risalah aja. Tabligh risalah pada mereka. Tapi kalau yang kelompok yang ad-dhallin ini, kita harus banyak berdakwah pada mereka sehingga banyak sadar. Nah, mereka yang kemudian sadar mengikuti Islam banyak dari kalangan ad-dhallin ini. Nah, disinilah para jamaah, para pemirsa sekalian, kita harus terus berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa mengembangkan ajaran Islam ini dengan kafatan secara totalitas, dan kita bisa berdakwah dengan baik sehingga banyak orang-orang yang mengikuti kebenaran agama. Dan setiap orang muslim adalah da'i. Ya, wajib berdakwah menurut kemampuannya masing-masing. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah, ini perintah. Perintah langsung. Ila sabili rabbika, menuju jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'idil hasanah, dan nasihatnya yang baik, wajadilhum billati ahsan, dan berdebatlah dengan mereka, bertukar pikiran dengan mereka dengan yang terbaik. Billati ahsan ay arjah, yang lebih kuat argumennya. Ya, jadi muslim adalah da'i. Tugas kita adalah berdakwah.
menyampaikan risalah Islam ini. Soal mereka beriman atau tidak itu masalah lain. Itu petunjuk dari Allah. Kalau mereka ada petunjuk, mereka masuk Islam. Kalau nggak ada petunjuk, ya sulit. Nah, karena itu kajian kita sekarang kita masuki kepada kesimpulan dalam ikhtisarnya dengan kalimat-kalimat yang sangat singkat. Setiap diri manusia muslim diarahkan agar melaksanakan ajaran agama secara totalitas. Tidak boleh mengambil sebagian dan melemparkan sebagian yang lainnya. Nggak boleh. Atau dengan cara memilah dan memilih yang cocok dengan kemauan hawa nafsu pribadinya. Yang cocok diambil, yang nggak cocok dia tinggalkan. Nggak boleh. Mereka yang mengikuti langkah setan, berbuat pelanggaran dan melaksanakan dosa akan memperoleh azab yang menyakitkan. Mereka yang mengikuti langkah-langkah setan, berbuat keburukan, berbuat kejahatan, menyebarkan fitnah, akan mendapatkan azab yang sangat menyakitkan. Baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Bagi mereka yang menyadari kekeliruan dan kesalahannya, diarahkan agar segera bertobat dan memperbaiki tingkah lakunya dengan secara menyeluruh, agar bisa meraih kebahagiaan dan kesuksesan baik di masa kini maupun di masa akan datang. Jadi harus ada kesempatan untuk berbuat baik, untuk bertobat, dan untuk berdakwah kita lakukan sebaik-baiknya sehingga kita termasuk orang-orang yang benar-benar melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.